Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Fattah selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Belajar, dan perkenalkan, nama saya Ayu Sofiani dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Belajar untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Belajar. Pada materi Hakikat Belajar ada 4 poin, diantaranya yaitu ada 1. Pengertian psikologi belajar, 2. Ciri-ciri belajar, 3. Jenis-jenis belajar, dan 4. Aktivitas-aktivitas belajar. Pada slide pertama ada pengertian psikologi belajar. Dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan istilah lain, bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap yang relatif lama melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian baik secara fisik maupun psikis. Dalam belajar menghasilkan perubahan dalam diri setiap individu, dan perubahan tersebut mempunyai nilai positif bagi dirinya. Selanjutnya, pada slide kedua ada ciri-ciri belajar. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku. Maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari bahwa dirinya mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari proses belajar, dan perubahan tersebut bisa terlihat dengan adanya suatu kemampuan yang lebih dalam tentang suatu hal tergantung dari apa yang dipelajarinya. Yang kedua, perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Hasil belajar pada seseorang biasanya relatif bertahan lama dan menetap. Kondisi tersebut terjadi karena adanya proses penyimpanan informasi di dalam otak. Dan bila belajar tersebut diulangi berkali-kali, maka informasi tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah untuk terlupakan. Informasi belajar tersebut juga bisa dimunculkan sewaktu-waktu kapanpun orang tersebut memerlukan. Yang ketiga, perubahan menjadi lebih baik atau positif. Perubahan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang tentunya harapannya bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi orang yang belajar. Dengan belajar, harapannya ada suatu kebaikan yang bertambah dalam dirinya. Selanjutnya, pada slide ketiga ada jenis-jenis belajar. Dalam proses belajar dikenal dengan adanya bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan manusia yang juga bermacam-macam. Para ahli dengan melihat ciri-ciri yang ada di dalamnya mencoba membagi jenis-jenis belajar, antara lain yaitu 1. Belajar abstrak.
Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak diperlukan peranan akal yang kuat, di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan generalisasi. Termasuk dalam jenis ini misalnya belajar matematika, kimia, kosmografi, astronomi, dan juga materi dalam bidang studi agama seperti tauhid. 2. Belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Dalam belajar jenis ini, latihan-latihan intensi dan teratur amat diperlukan. Termasuk belajar dalam jenis ini misalnya belajar olahraga, musik, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik, dan juga sebagian materi pelajaran agama seperti ibadah sholat dan haji. Yang ketiga ada belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial, seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Dan yang keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan suatu masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima ada belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip dan konsep. Jenis belajar ini erat kaitannya dengan belajar untuk memecahkan suatu masalah. Yang keenam ada belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, teladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya adalah agar siswa-siswi memperoleh sikap dan kebiasaan yang baru, lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau kontekstual. Yang ketujuh adalah belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa-siswi memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Misalnya apresiasi sastra, musik, dan sebagainya. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan atau studi ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan bagian investigasi dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa-siswi memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya yang lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya, misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Selanjutnya pada slide keempat ada aktivitas-aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Adapun kegiatan fisik berupa keterampilan dasar, sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar antara lain mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan objek yang sedang dipelajari seluas mungkin.
karena dengan demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Sementara menurut Paul B. Dietrich, Sudirman 2006, halaman 101, bahwa aktivitas belajar adalah sebagai berikut. 1. Visual activities. Kegiatan belajar yang tergolong kegiatan aktivitas visual diantaranya yaitu membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan. 2. Oral activities. Proses kegiatannya seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, listening activities. Kegiatan seperti mendengarkan, percakapan, pidato, uraian, musik, dan diskusi. 4. Writing activities. Kegiatan pembelajaran menulis seperti menulis cerita, karangan, laporan, atau juga menyalin. Yang kelima, drawing activities. Seperti misalnya menggambar, melukis, membuat grafik, peta, dan diagram. Yang keenam, motor activities. Proses kegiatan pembelajarannya seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, merepasi, berkebun, dan berternak. Yang ketujuh, mental activities. Sebagai contoh, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan. Yang kedelapan, emotional activities. Seperti misalnya merasa bosan, gugup, melamun, berani, dan tenang. Berdasarkan berbagai pengertian jenis aktivitas belajar di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam belajar sangat dituntun keaktifkan siswa. Siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan dan sedangkan guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. Tujuan pembelajaran tidak mungkin tercapai tanpa adanya aktivitas siswa. Baik, hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau menyempatkan menonton video presentasi yang saya buat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Pak Abdul Fattah di bawah ini ya guys. Satu lagi, jangan lupa follow IG aku juga ya, @aisofia_25. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.